Saudara, lalu bagaimana para tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur membaca hasil survei? Kita bahas di Kompas Petang. Sudah ada bergabung dua tim pemenangan, yakni Ketua Tim Pemenangan Anies Sandi, Mardani Alisera, dan Dewan Pembina Tim Pemenangan Ahok Jarot, Yoris Raweai. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat sore. Sore, Aiman. Saya ke Bung Yoris. Bung Yoris, survei LSI yang cukup menghebohkan terutama untuk para pendukung Ahok Jarot. Karena penurunannya luar biasa, 10%. Saya ingin tanya, kalau di survei internal, saya punya keyakinan pasti tim Ahok Jarot juga punya survei internal. Inline-kah, sejalankah dengan hasil survei lingkaran survei Indonesia? Begini Man, bukan Anda yakin tapi pasti. Artinya semua tim pasangan ini memiliki strategi sendiri dan punya alat untuk mengukur sampai sejauh mana, kemudian mengevaluasi dari waktu ke waktu, kemudian strategi apa yang harus kita bangun. Karena tanggal 15 Februari itu kan tinggal 75 hari. Kalau kita hitung mundur sekarang tinggal 75 hari. Dan kami tentunya tidak tinggal diam. Pertama bagaimana kita memotivasi dulu pendukung Ahok ini. Kan pendukung Ahok ini kan ada 4 partai, kemudian ada teman Ahok, ada relawan Ahok. Nah ini semua dari waktu ke waktu kita melihat. Dan kalau kita bersyukur bahwa dengan hasil yang dirilis bersyukur dengan hasil yang rendah iya dong. Karena ini pertama memotivasi kita untuk lebih solid dan menjadi tantangan. Jadi percaya bahwa lingkaran survei telah melakukan survei dengan benar? Soal benar atau tidak saya nggak mau ngomong. Karena kan dijadikan acuan untuk kita harus berupaya, harus berjalan, harus berlari lebih cepat lagi. Sekarang begini, kalau Anda bilang, race ini pasti kalah. Apakah kita terus pasrah? Tetapi kalau saya ini sebagai tantangan dan lebih menjadi solid gitu. Solid untuk bagaimana kita memenangkan dengan 1 putaran. Karena target kita 1 putaran. Oke, kalau kita kembali ke dari hasil survei dari beberapa ya, kan kita bisa lihat yang terakreditasi, ada Indobarometer, ada SMRC dan lain sebagainya. Hampir semua bahwa ada penurunan, yes. Diakui bahwa ada penurunan. Ada penurunan. Pasca penetapan tersangka. Yes. Tapi penurunan ini apakah dia sementara beralih ke 2 pasangan atau tidak? Ternyata tidak. Jadi yang 2 ini tetap stuck, kemudian Ahok menurun, yang menggelembung ini adalah silent voters. Tapi kalau dari sisi lingkaran survei Indonesia kan yang mengalami kenaikan 2 calon lawannya. Tidak. Ya, itu boleh-boleh saja. Ini kan kita bisa lihat. Dan hasil internal yang kemudian dikaji oleh tim pemenangan Ahok Jarot seperti itu, bahwa ada penurunan tapi tidak lari ke 2 pasangan yang lain. Tidak lari ke situ secara signifikan. Kan biasa begitu kan. Kalau Anda turun maka di sini akan naik kan. Tetapi ini tidak. Ini stuck. Yang menjadi gelembung adalah yang di silent voters itu. Nah, bagaimana kami mencoba untuk kembali dengan tim penggalangan ini memberikan keyakinan kepada mereka tentang kejadian kalau Bung Yoris bicara keyakinan, saya juga tanya keyakinan ke Bung Mardani. Keyakinannya pertama kali ini menjadi nomor 1 di survei. Apa keyakinannya? Yang pertama alhamdulillah ya, ini sih busyro ya, kabar gembira. Kami menganggap survei LSI adalah sedikit potret dari pekerjaan yang sudah dilakukan teman-temannya. Apa yang dilakukan? Memperluas basis pemilih. Kami agak bersyukur karena Mas Anies ini kuat di tengah ya. Sebetulnya irisan dengan Pak Basuki, Pak Jokowi, pemilih Mas Anies ini cukup kuat. Jadi kalau LSI bilang Pak Basuki turun, kita nambah agak wajar karena kolamnya sama. Tapi gitu. katanya nggak kemana-mana. Iya makanya itu Bang Yoris lah gitu loh. Swing voters. Biasa tim ini biasa, itu Bang Yoris. Aiman nanya ke Bang Yoris. Jadi kalau kami ngelihat di basis pemilih sama, ya sehingga peluang jatuh ke kita ketimbang jatuh ke Mas Agus lebih besar karena Mas Anies juga. Analisis kenapa dari tim pemenangan? Karena sama-sama Mas Anies basisnya adalah kelas menengah. Yang ada di tengah, yang rasional. Mas Anies juga dulu terlibat dalam pemenangan Pak Jokowi sehingga sangat mengenal karakteristik dari pemilih di kelompok tengah ini. Pemilihnya Pak Ahok itu cenderung memang pindahnya ke Mas Anies, bukan ke Mas Agus. Kalau dilihat dari, kan pemilih itu ada yang sosiologis, ada yang psikologis. Nah, dari sosiologisnya itu peluangnya ke kami jauh lebih besar. Dan itu agak terkonfirmasi dengan survei internal yang kami lakukan bahwa tren kami on the track
naik dengan konstan. Survei internal yang dilakukan sejalan nggak dengan LSI? More or less, hampir tidak beda jauh, tapi yang jelas track kami menaik. Itu. Track menaik dan mengambil suara dari Pak Ahok yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum kami buat survei, sebelum penetapan Pak Ahok sebagai bahkan Pak sudah naik. Sudah naik. Jadi trennya. Jadi trennya berarti sebelum penetapan tersangka pun Pak Ahok udah turun. Kalau dari sisi tim saya tidak mengatakan itu turun ya, saya cuma mengatakan bahwa trennya Mas Anies dan Bang Sandi sudah naik. Gitu. Oke. Yang lain belum tentu turun. Nanti kalau mau dibuka kita buka. Nggak dibuka di sini aja sekalian. Boleh. Secara umum memang yang dibilang LSI trennya hampir sama. Tinggal nominal angkanya yang berbeda. Oke, berarti betul bahwa ada kecenderungan penurunan sebelum penetapan tersangka. Ya, bahkan sebelum dari tim penetapan tersangka. Kalau itu setuju. Jadi ada penurunan pasti. Dan sebelum jadikan tersangka itu Ahok agak menurun. Kemudian Anies dan Ahy itu naik. Betul. Terjadi stagnasi kan. Betul. Nah pasca tanggal 4 itu secara psikologis kan ini menurun karena masyarakat yang di basis ini kan diam, tidak mau menentukan pilihan, tetapi mereka tidak kemana-mana. Nah ini kita anggap bahwa ini basis-basis yang memang modalnya Ahok. Nah sekarang bagaimana kita melakukan upaya meyakinkan, mengconfidence mereka untuk kembali bangkit, untuk kita bisa memenangkan satu putaran. Karena kalau dari kita lihat tren sekarang, kalau seandainya sebelum penetapan tersangka turun, pada saat penetapan tersangka makin turun, justru kemudian kampanyenya adalah harus menang satu putaran. Itu sepertinya logika yang nggak nyambung. Pasti. Gimana? Nggak, saya pikir apakah strategi itu harus kita buka di sini kan? Tidak. Jadi gimana? Masing-masing soal bagaimana. Tentu publik juga ingin tahu kalau seandainya kecenderungannya menurun, misalnya pendukung Pak Ahok akan bertanya gitu, bagaimana kemudian bisa menang satu putaran? Sekarang begini aja, kita selain ada parameter yang kita pakai berdasarkan hasil-hasil survei, kemudian kegiatan-kegiatan aksi yang dilakukan baik Jarot maupun Pak Ahok. Kita coba merubah begini, pasca penetapan itu kan kita membuat rumah Lembang, yang itu kita melihat apakah tren orang yang datang itu dimobilisasi atau mereka tergerak karena hati nurani, kepingin. Dan kita mulai buka pertama kali tanggal 5 itu hanya 200. Kemarin hari Minggu ini 1.560. Ini bukan orang yang kita mobilisasi, ya kan? Nah, jadi kita ada pakai dua cara. Satu yang di Jalan Lembang, kemudian belusukan yang dilakukan oleh Ahok dan Jarot ke bawah. Nah kita mulai dari jam 8 pagi bersama sampai jam 11. Setelah jam 11 coba turun. Di situ kita akan memotret kan. Di daerah-daerah yang kira-kira resistensinya tinggi, berdasarkan hasil survei dan pemantauan kami tentunya kami coba sentuh mereka. Dari mana kita mesti melihat itu kan. Ini kan secara psikologis di bawah ini kita lihat antusiasme dan harapan masyarakat itu masih terlalu tinggi. Karena Bung Yoris bilang satu contoh lagi yang paling gampang. Pasca Ahok menjadi PLT kita bicara, ini bicara fakta. Semua program-program yang baik tentang kebersihan, Anda boleh lihat di Tanah Abang yang dulunya PKL-nya macam-macam segala macam, ini sekarang tumbuh seperti jamur. Baru 2 bulan loh. Dan masyarakat menambahkan itu. Di bawah rel-rel kereta api yang tempat lintasan kereta api semua itu, kan sejak ini Ahok kan dibersihkan semua kan, dijadikan tempat taman RPTA di mana. Kereta api PT KAI yang bersihkan kan? Oh, ini DKI. Kalau kereta api secara keseluruhan ya tentangin, tapi ruang tata ruang. Tapi saya ingin tanya, tadi sekarang dekat itu kacau sekali. Iya, disampaikan tadi bahwa ada pendekatan psikologi. Saya ingin tanya, bagaimana pasti tim akan berkomunikasi dengan para pendukungnya. Ya. Bagaimana psikologis pendukung Ahok di tengah penetapan tersangka ini dan proses hukum yang masih berjalan ke depan? Semua masih yakin bahwa kita negara hukum. Orang akan tahu bahwa, dan kita sudah sepakat, pemerintah dalam hal ini sudah memberikan komitmen, baik itu melalui Presiden maupun oleh Kapolri. Sekarang tinggal bagaimana kita mengawal apakah proses hukum bisa berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Kita ikuti aja. Tetapi kan pertama, dia tidak digugurkan sesuai dengan undang-undang juga. Nah, makanya sekarang kita berjuang. Bahkan ketika terpidana pun belum bertapan hukum tetap bisa jalan terus. Oh iya harus. Dan itu kan besok ini kan dia dipanggil oleh Mabes Polri kan untuk diminta keterangan kan. Nah ini kita lihat aja dinamika. Dan saya semakin ini kita angkat secara psikologis itu masyarakat berempati, simpati terhadap dia.
terkesan karena disolimi, ditekan dan lain Anda sebagainya. yakin bahwa ini akan bouncing back, akan kembali lagi? Karena Ya, biasanya reboundnya lebih cepat. kalau kita sering mendengar di istilah politik di Indonesia, orang yang kalau dianggap dizalimi ya, itu akan kemudian naik lagi. Itu yang kemudian diyakini oleh pendukung Ahok Jarot, sehingga setelah yakin kita bahwa lihat satu putaran. perubahan dan kita punya komitmen. Kalau menang pasti, tapi kan orang berupaya bagaimana satu putaran ini yang kita mau upayakan. Ahok menang pasti. Pasti. Di tengah proses ini masih tetap yakin bahwa itu akan lebih memotivasi. lebih memotivasi lagi. Untuk lebih solid, lebih kuat, lebih ini. Dan saya bisa lihat dengan berbagai macam kegiatan kerja-kerja kita yang kita bermain sampai ke tingkat RT. Jadi penurunannya hanya efek sementara. Sementara. Oke. Insya Allah gitu. Saya ke Bung Mari, kalau penurunan efek sementara, jangan-jangan juga nomor satunya Anies Sandi juga efek sementara. Semua bisa terjadi karena dalam politik, mengoreksi Bang Yoris, 88 hari lagi ya. 75. Kalau kita punya tim Iya. hitungan resminya 90 gitu nih. tanggal 15 Betul. kan. Nah, Sekarang ya ini kita 80 sekitar. punya 8 per hari ini ya. per hari ini kita punya Udah punya hitungan sendiri ya? Hitung mundur. Hitung mundur, ada aplikasinya, bisa ngisi formnya, bisa udah tahu DPT-nya gitu lah, 15. mau beli kaos. Khusus tim ses itu? Kita buka. Oh, dibuka. Semuanya Semua ya. ya. Semuanya dibuka. Ke umum. Jadi inti sederhananya buat kami apa yang disampaikan bukan cuma LSI ya, banyak lembaga survei adalah masukan untuk kami. Ya, kita sendiri sudah punya strategi bagaimana memperluas basis pemilih, bagaimana menjaga pemilih yang sudah ada, bagaimana attract pemilih yang masih di luar kandang kita biar masuk. Kita punya Bang Boy Sadikin yang masuk ke teman-teman kubu merah. Ini menarik Bu Mara nih. Kita punya Mas Anies masuk ke kubu tengah, kita punya Sandi PKS yang masuk ke kubu kanan. Jadi semua kubu kita sapa, kita rangkul, kita sampaikan 23 program kerja kita dengan ternyata dari situ datang dukungan Bambang Wijoyanto, Mas Pak Adnan Pandu, Panji Pragiwo. Nah, makin banyak orang-orang yang selama ini dianggap sebagai pegiat anti korupsi, bahkan komisioner KPK bergabung sama kami. Gitu. Ini menarik. Kalau Anda kemudian mengkapitalisasi atau mengumpulkan pendukung-pendukung di daerah segala macam, di kanan kiri dan lain sebagainya, ada nggak kemudian upaya ini kan Pak Ahok lagi pendukungnya sedang galau, sedang harap-harap cemas. Ini kemudian kita ambil sajalah jadi pendukung kita. Upaya ke sana itu real. Kalau di dalam tanda kutip pertarungan politik itu suatu hal yang wajar. Iya. Hal yang mesti kita lakukan yang demikian tentu dengan cara yang sesuai dengan kelompok segmen yang kita tuju. Kelompok segmennya Pak Ahok itu sangat rasional, kemudian dia orientasi kerja. Nah, makanya kita sampaikan Mas Anies ini punya track record dengan tanpa uang negara sepeser pun, dengan gerakan Indonesia Mengajar yang punya tagline setahun mengajar, seumur hidup menginspirasi, 11.000 setiap tahun, sampai ke pelosok. Sandi the builder, si pembangun dari 0 sampai sekarang punya 50.000. Kemudian kita tawarkan program bagusnya Pak Basuki, pasti kita lanjutkan. Bahkan kita punya catatan, serapan anggaran yang cuma 40%, kita akan tambah. Karena ternyata, setuju saya, Pak Basuki kuat. DPRD dilawan. Banyak quote and unquote penjara anggaran. Setuju, tapi Bu Risma, Mas Yoyo tegas juga sama DPR, tapi serapan anggaran bisa 60. Ini babnya bab komunikasi politik, bisa apa tidak? Bukan bab menang kalah, bukan saya jadi Superman, you are the Batman, tidak gitu loh. Tapi ini tuh untuk majunya kota Jakarta dan bahagia warganya. Alangkah gitu. indahnya jika pilkada diisi dengan diskusi-diskusi yang berupa program seperti hari ini. Setuju. Dan mudah-mudahan ke depan kita lihat seperti ini terus, tidak ada hal-hal yang kemudian di luar ini, dan pilkada damai serta mencari pemimpin di Jakarta yang terbaik dari sisi program. Ya. Tentu kita akan melihat nanti. Mudah-mudahan semua jalannya lancar. Amin, Terima kasih amin. Bung Mardhani Alisera. Terima kasih Bung Yoris Raweya telah memberikan informasi.